Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah atas serentak digelar di seluruh sekolah di Nusa Tenggara Barat pada Senin hari ini. Dua tersangka diduga pelaku illegal logging diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena kedapatan membawa ratusan batang kayu hutan yang diperoleh secara ilegal dari hutan di kawasan Lembar, Lombok Barat. Selain dikenal dengan pantainya yang indah, Pulau Lombok juga memiliki sejumlah destinasi wisata air terjun yang mempesona. Salah satunya adalah air terjun Kliwon yang berada di Desa Aibri, Batu Keliang, Lombok Tengah. Ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah atas serentak digelar di seluruh sekolah di Nusa Tenggara Barat pada Senin hari ini. Salah satunya adalah SMA 2 Mataram, tempat atlet internasional Lalu Muhammad Zohri tercatat sebagai siswa sekolah yang juga harusnya mengikuti UNBK bersama para rekan satu angkatannya. Pihak sekolah sendiri menyatakan Zohri tidak mengikuti ujian di sekolah asal, namun pihak sekolah hanya menerima penilaian dari SMA Ragunan, tempat Zohri melaksanakan UNBK karena masih dalam pembinaan PB Pasi. Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah atas serentak digelar di Kota Mataram, Senin siang diikuti ratusan sekolah SMA sederajat. Salah satu yang menggelar UNBK adalah SMA N 2 Mataram, tempat atlet muda bidang atletik Lalu Muhammad Zohri tercatat sebagai siswa kelas 3 yang seharusnya turut mengikuti ujian nasional tersebut. Namun pada pelaksanaan UNBK saat ini Zohri tidak mengikutinya di sekolah asal, namun menempuh ujian sekolah di salah satu SMA di Ragunan, Jakarta karena masih dalam pembinaan PB Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Selain mendapatkan dispensasi karena menjadi atlet nasional, pihak sekolah menyatakan seluruh hasil nilai ujian Lalu Muhammad Zohri baik USBN ataupun UNBK nantinya akan diakumulasi dari hasil nilai ujian tempat Zohri mengikuti ujian nasional di Jakarta. Banyak event diikuti, sehingga untuk ujiannya dititip dia di SMA Ragunan, Jakarta ya. Tapi dia tetap tercatat sebagai siswa SMA 2. Nanti nilai ujiannya dari SMA Ragunan dibawa ke sini, kami olah, kami yang akan mengeluarkan nilai sampai membuatkan ijazah. Sementara itu, teman sangkatan Zohri mengaku bangga bisa satu sekolah dengan Zohri. Meski di hari UNBK, Zohri tidak sempat menjalani tugas akhirnya sebagai siswa di SMA 2 Mataram karena masih berada di bawah pembinaan atlet di Jakarta. Gimana kayak bangga gitu sih satu sekolah sama Zohri, soalnya kan kayak dia udah juara dunia gitu. Nggak nyangka kalau siswa Simanda bisa nembus ke internasional gitu. Ujian nasional berbasis komputer UNBK pada tahun ini diikuti kurang lebih sebanyak 276 sekolah SMA negeri dan swasta di Kota Mataram dan sekitarnya dan akan digelar selama 4 hari ke depan. Dan diikuti oleh ribuan siswa-siswi tingkat SMA sederajat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh standar kelulusan yang ditentukan oleh pemerintah. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga masyarakat Desa Ketara, simpatisan salah satu calon legislatif menggelar unjuk rasa ke kantor pemilihan umum Kabupaten Lombok Tengah mendesak KPU membatalkan pencoretan anggota legislatif yang mereka usung pada pemilu legislatif 2019. Terkait persoalan tersebut, pihak KPU sendiri menyatakan akan melakukan pleno untuk menindaklanjuti tuntutan warga masyarakat. Puluhan warga masyarakat Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah meminta KPU membatalkan keputusan pencoretan salah satu calon legislatif yang mereka usung. Aksi massa tersebut merupakan buntut dari pencoretan nama salah seorang calon legislatif dari Partai Golkar, Dapil Pujut dan Praia Timur Lombok Tengah dari daftar caleg peserta pemilihan legislatif 2019. Sebelumnya caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah itu dicoret oleh KPU dari daftar calon tetap peserta pemilu 2019 berdasarkan keputusan ingkrah dari Pengadilan Negeri Praia karena dinyatakan melakukan pelanggaran kampanye. Langkah KPU tersebut menuai reaksi dari para pendukung karena mengklaim surat keputusan yang dikeluarkan PT UN syarat formilnya tidak dibenarkan. Untuk itu mereka mendesak Koalisi Pemilihan Umum Lombok Tengah untuk segera menindaklanjuti dan membatalkan pencoretan caleg yang mereka usung dari daftar calon tetap sehingga bisa mengikuti kompetisi pada pemilihan legislatif pemilu 2019. Ada perkara, ada masalah yang ditimpa oleh caleg kami itu pada saat surat klarifikasi yang diminta oleh KPU setelah turun putusan pengadilan.
Sebelumnya tidak ada surat apapun pemberitahuan dari Bawaslu kepada kami. Terkait tuntutan warga tersebut, pihak KPU Lombok Tengah sendiri menyatakan masih akan melakukan pleno terlebih dahulu melibatkan seluruh komisioner untuk membahas keberatan warga untuk memberikan jawaban resmi yang akan disampaikan dalam waktu dekat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Petani cengkeh di Dusun Monggal atas Desa Gengelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk untuk perawatan pohon cengkeh milik mereka. Hal tersebut dikarenakan petani perkebunan tidak mendapat jatah pupuk subsidi dari pemerintah seperti para petani tanaman palawija pada umumnya. Para petani perkebunan cengkeh di Kabupaten Lombok Utara mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi untuk perawatan pohon cengkeh yang mereka tanam di lahan perkebunan miliknya. Di kawasan Desa Genggelang, Kecamatan Gangga misalnya, sejumlah petani cengkeh mengaku kesulitan merawat tanaman cengkeh miliknya karena terbatasnya keberadaan pupuk untuk memaksimalkan hasil tanamannya. Selain jarang ada di pasaran, hingga saat ini para petani perkebunan di Kabupaten Lombok Utara memang tidak mendapatkan jatah pupuk sebagaimana petani pangan atau sawah pada umumnya. Di satu sisi, tanaman cengkeh merupakan salah satu komoditas unggulan yang saat ini tengah dikembangkan oleh para petani di Kabupaten Lombok Utara yang diharapkan bisa menopang ekonomi para petani di kawasan tersebut. Karenanya para petani sangat berharap pemerintah daerah mendukung progres para petani perkebunan di wilayah tersebut, salah satunya dengan menyalurkan keutuhan pupuk subsidi untuk memotivasi agar hasil lahan garapan mereka bisa meningkat dari tahun ke tahun. Bahan-bahan untuk pemeliharaan kayak pemupukan nggak ada gitu. Mau beli itu sulit, beli di mana gitu. Kita biasanya numpang sama penggarap sawah itu. Nah, bisa kita seharusnya kita dapat. Selain mengharapkan pendampingan untuk peningkatan produktivitas hasil cengkeh miliknya, para petani juga berharap jatah pupuk subsidi bisa mereka terima sebagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil panen mereka ke depan. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mentargetkan surplus komoditas beras pada panen raya di sektor pertanian pada tahun 2019 ini. Optimisme para petani Lombok Barat untuk mencapai surplus beras berdasarkan pada hasil panen mereka pada tahun lalu yang mencapai 58.000 ton dengan profitas sebanyak 5,4 ton per hektarnya. Target surplus beras tersebut mengemuka pada acara panen raya yang digelar Kabupaten Lombok Barat dihadiri Bupati, Kapolda, serta OPD dan juga ratusan petani Kabupaten Lombok Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Lobar Senin siang. Target panen raya komoditas tersebut dinilai realistis mengingat dari tahun ke tahun produksi hasil panen padi para petani dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2018 lalu jumlah hasil produksi padi mencapai angka 58.000 ton dengan kategori surplus rata-rata dari profitas sebanyak 5,4 ton per hektarnya. Angka tersebut dipastikan meningkat mengingat pada tahun ini jumlah petani yang menanam padi menurut data Dinas Pertanian setempat lebih banyak dari tahun sebelumnya dengan luas areal 17.000 hektar lebih. Hal tersebut membuat pemerintah daerah optimis Kabupaten Lombok Barat akan mengalami surplus beras pada panen raya tahun 2019 ini dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di Kabupaten Lombok Barat. Kalau sekarang ini memang di awal tahun panen pertama ini kita panen padi, jadi kita lakukan panen raya ini untuk mendorong para petani kita, memberikan motivasi bahwa seperti inilah cara bertani kita yang baik sehingga produksinya bisa optimal seperti itu. Guna peningkatan hasil panen para petani di Kabupaten Lombok Barat, pemerintah daerah sendiri terus melakukan berbagai langkah pendampingan kepada para petani dengan memperkenalkan varietas unggulan agar hasil panen warga akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Jasman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Ujian nasional berbasis komputer tingkat sekolah menengah atas serentak digelar di seluruh sekolah di Nusa Tenggara Barat pada Senin hari ini. Dua tersangka diduga pelaku illegal logging diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena kedapatan membawa ratusan batang kayu hutan yang diperoleh secara ilegal dari hutan di kawasan Lembar, Lombok Barat.
Selain dikenal dengan pantainya yang indah, Pulau Lombok juga memiliki sejumlah destinasi wisata air terjun yang mempesona. Salah satunya adalah air terjun Kliwon yang berada di Desa Ai Beri, Batu Keliang, Lombok Tengah. Dua tersangka diduga pelaku illegal logging diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena kedapatan membawa ratusan batang kayu hutan yang diperoleh secara ilegal dari hutan di kawasan Lembar, Lombok Barat. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita satu truk berisi ratusan kayu klotok dan kapuk tanpa dokumen sebagai barang bukti. Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat mengamankan dua orang warga masyarakat masing-masing berinisial MR 25 tahun dan SL 35 tahun. Keduanya asal desa Mereja, Kecamatan Lembar karena diduga menjadi pelaku illegal logging. Keduanya diamankan petugas karena kedapatan tengah mengawal dua truk bermuatan kayu yang diduga ditebang secara ilegal di kawasan hutan Dusun Ganjar, Desa Batu Petak, Kecamatan Lembar dengan tujuan Desa Parampuan, Kecamatan Labu Api. Kasus tersebut terungkap berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai sebuah truk pembawa kayu yang macet di tengah jalan saat melintas tak jauh dari kantor Polres Lobar. Informasi tersebut ditindaklanjuti petugas dengan memeriksa izin dan dokumen kepemilikan kayu yang tidak bisa ditunjukkan para tersangka. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga berhasil menyita ratusan potong kayu bersama satu unit truk mengangkut kayu sebagai barang bukti. Hasil interogasi petugas kepada para tersangka, ratusan batang kayu ilegal tersebut dibawa dari hutan Mereja Lembar untuk dibawa ke Desa Parampuan untuk tujuan bisnis. Truk ini mogok, ya, truk ini mogok di Gubuk Bali. Nah, ketika mogok, nah tiba-tiba sialnya mungkin si supirnya kabur. Tapi alhamdulillah kita bisa mengamankan truk dan barang buktinya. Kasus dugaan illegal logging tersebut masih dalam penyelidikan petugas, sementara satu orang supir yang kabur saat hendak diamankan saat ini masih dalam pengejaran petugas. Karena perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan dengan ancaman pidana penjara 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Panglima Kodam 9 Udayana menutup secara resmi program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-104 bertempat di lapangan Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Kegiatan Manunggal TNI tersebut digelar serentak di 50 kabupaten kota seluruh Nusantara yang berlangsung selama 1 bulan untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Upacara penutupan program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-104 di Nusa Tenggara Barat ditutup secara resmi Pangdam 9 Udayana Mayor Jenderal TNI Beni Susianto dihadiri instansi terkait bertempat di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Penutupan bulan bakti TNI tersebut dilakukan setelah 1 bulan para personil membantu progres pembangunan daerah, terutama di desa-desa terpencil untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam amanat yang disampaikan di hadapan para personil TNI dan juga para pihak terkait, Pangdam 9 Udayana menyatakan TMMD yang digelar serentak di 50 kabupaten kota seluruh Indonesia tersebut bertujuan untuk membantu percepatan progres geliat pembangunan di daerah, terutama di desa-desa pelosok yang sangat jarang tersentuh. Selain untuk membantu warga masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur, TMMD yang diprogramkan 3 kali dalam setahun tersebut juga untuk membangun sinergitas TNI dengan rakyat dan menyebarkan semangat gotong royong agar tetap terpelihara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Dompu yang telah bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan program TMMD ke-104 ini, dan alhamdulillah dari laporan yang disampaikan Dandim bahwa pekerjaan fisik yaitu pembukaan jalan baru dan yang sifatnya pembukaan jalan dan perehaban tempat-tempat ibadah telah 100% keseluruhan diselesaikan. Selain terus menumbuhkan jiwa gotong royong dan membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat, kegiatan TMMD ke-104 juga digelar sebagai gerakan sosial TNI kepada warga masyarakat dalam turut mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat desa agar mampu bersaing dan berkembang. Dari Kabupaten Dompu, Tim Liputan melaporkan.
Pasca gempa bumi yang mengguncang Pulau Lombok, geliat sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lombok Utara masih belum pulih dan sepi kunjungan wisatawan. Terkait kondisi tersebut, para pelaku wisata berharap pemerintah daerah segera melakukan renovasi dan perbaikan fasilitas agar kawasan wisata di kawasan tersebut bisa normal kembali seperti sebelumnya. Dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Lombok Utara juga berdampak pada sektor pariwisata yang hingga saat ini belum pulih dan belum bisa beroperasi seperti sebelumnya. Destinasi wisata air terjun Gangga yang terletak di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga merupakan salah satu destinasi yang hingga saat ini masih terdampak gempa dan masih sepi kunjungan wisatawan. Menurut para pelaku wisata, sebelumnya gempa terjadi, spot kawasan wisata tersebut selalu ramai dikunjungi wisatawan baik dalam maupun mancanegara untuk menikmati keindahan panorama alam waterfall di kawasan tersebut. Namun pasca gempa kawasan tersebut masih sepi pengunjung, ditambah lagi dengan belum dilakukannya langkah renovasi oleh pihak terkait untuk memulihkan kawasan tersebut. Terkait kondisi ini, para pelaku wisata khususnya para pedagang makanan dan minuman yang ada di kawasan tersebut berharap pemerintah segera melakukan renovasi agar kawasan tersebut kembali pulih seperti sebelumnya. Sini rame sekali. Setelah gempa agak sepian. Kalau sehari dulu pas sebelum gempa tuh berapa tamu kira-kira per hari? Banyak. Turis asing dan kadang-kadang penuh nganu-nganu. Langkah pemulihan kawasan destinasi wisata oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sangat diharapkan para pelaku wisata untuk kembali menggairahkan kehidupan ekonomi mereka pasca gempa serta mampu mendatangkan PAD bagi daerah ke depannya. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Selain dikenal dengan pantainya yang indah, Pulau Lombok juga memiliki sejumlah destinasi wisata air terjun yang mempesona. Salah satunya adalah air terjun Kliwon yang berada di Desa Aibri, Batu Keliang, Lombok Tengah. Di kawasan ini, Anda bisa menikmati panorama sejuknya hutan alam dengan pesona air terjun yang akan memanjakan mata Anda. Inilah salah satu destinasi tersembunyi kawasan air terjun Kliwon yang berada di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Dusun Pau Motoh, Desa Aibri, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Berjarak tempuh sekitar 30 km dari kota Mataram, kawasan ini terletak satu lokasi dengan air terjun Benang Stokel dan Benang Kelambu yang merupakan dua destinasi yang telah dikenal luas oleh warga masyarakat. Setelah sampai di kawasan tersebut, para pengunjung harus menempuh jalan setapak dengan melewati hutan alam sekitar 20 menit untuk menuju lokasi air terjun utama. Sesampainya di lokasi ini, hawa dingin dan hembusan air pegunungan yang segar akan menyapa tubuh Anda dan membayar perjalanan menuju lokasi. Air terjun Kliwon merupakan air terjun yang bisa dibilang jarang dikunjungi oleh wisatawan karena letaknya yang tersembunyi di tengah hutan, namun pesonanya tidak kalah dengan dua air terjun lainnya. Selain menikmati hutan alam yang masih asri, suasana di kawasan air terjun sangat jernih dan sejuk membuat wisatawan akan merasa betah, terlebih setelah menikmati air yang segar bersumber dari Danau Segara Arak atau Kaki Rinjani. Sebelumnya saya sangat terkesan melihat alam yang ada di kawasan ini, dan saya belum pernah mengunjungi air terjun ini, dan saya sangat kagum sekali melihat pesona yang ada di sini. Bagi Anda penyuka traveling dan mencintai pesona kawasan hutan yang asri, sensasi kesejukan air terjun Kliwon bisa menjadi referensi tambahan Anda untuk berwisata dan sangat layak untuk Anda kunjungi. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lady Josman, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.